Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Mari bersama di sore hari ini kita membuka hati, menaikkan setiap pujian, penyembahan yang terbaik yang mengalir dari hati kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya sementara kita menyembah, sementara kita bersyukur, Tuhan hadir dan Dia menyatakan kuasanya, kasih, bahkan kemuliaannya bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan di sore hari ini buat kesempatan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kalau kami bisa hadir tempat ini dengan keadaan yang baik, kami tahu semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Sore hari ini kami rindu menaikkan setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur yang mengalir dengan ketulusan hati kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati Engkau melalui pujian dan penyembahan kami, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, menyanjung Engkau. Allah kami yang dahsyat, Engkau Bapa kami yang ajaib. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, aku hendak bersyukur karena keadilan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan bermazmur yang maha, katakan ya Tuhan, ya Tuhan,
Betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan. Mulianya nama-Mu, dimuliakan atas seluruh. Bapak Ibu katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan. Kami datang membawa penyembahan kami kepada Tuhan. Engkau yang dimuliakan sore hari ini. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Bersama-sama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, oh nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari sambil angkat tangan kita, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Satu kali lagi dengan segenap hati, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa oh nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Bumi dimuliakan, 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 oh dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, Kau dimuliakan. Oh, haleluya. Mari angkat suaramu menyembah sore hari ini, Bapak Ibu saudaraku. Berikan pujian penyembahan yang terbaik yang mengalir dari hati dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Sungguh Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang mulia. Oh ralabaya syakaralabara, layaklah Engkau dipuji dan disembah, layaklah Engkau ditinggikan ya Tuhan. Oh haleluya.
selain Engkau yang kami sembah. Tuhanku, Kau Rajaku, Kau setia. Ora lama ya syakarala, ora lama ya syakarala, ora lama ya syakarala. Biar dari hidup kami mengalir puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Biar dari hati kami mengalir ucapan syukur kepada Tuhan sore hari ini. Ora lama ya syakarala. Tidak ada yang lain selain Engkau yang kami sembah. Engkau layak menerima pujian kami ya Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk disembah. Seumur hidup kami mau terus menyembah Engkau. Mari bersama angkatlah kedua tanganmu tinggi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Biar pujian ini mengalir dari hidup kita. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang menyembah dengan segenap hati. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat memuji-muji nama Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami. Kami berikan nyanyian baru kepada Tuhan sore hari ini. Kami berikan mazmur yang baru kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku sembah, yang ku puji, yang ku muliakan, yang ku agungkan. Tiada yang lain. Sungguh hanya Engkau Tuhanku. Aku percaya Kau hadir di tengah kami. Tengah-tengah setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, berikan semua yang terbaik kepada Dia. Kau dimuliakan ya Tuhan. Kau yang disanjung tinggi, namamu yang diceritakan. Ku sembah Kau ya Tuhanku. Hanya Engkau yang ku sembah. Oralabaya shakaralabara. Oralamaya shakaralabara. Oralabaya shakaralabara. Oralabaya shakarala. Engkau pribadi yang begitu mulia ya Tuhan. Oralabaya shakaralabara. Oralamaya shakarala. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disembah, Engkau yang dipuja sampai selama-lamanya. Seumur hidup kami, terpujilah namamu ya Tuhan.
Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak untuk dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Kau yang memerintah untuk selamanya. Duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia dan
semua bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Semua lambaikan tangan tinggi-tinggi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan akan memerintah atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, layaklah Engkau dipuji, yang duduk di tahta dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk. Kau layak Tuhan memerintah sampai selama-lamanya selamanya. atas semua yang. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang ditata dan Kau memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Angkat suara kita bersama, kita menyembah Tuhan. Bagi anak domba yang layak untuk dipuji, untuk dipuja, layaklah Kau Tuhan. Menyembahmu, memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah segala pujian dan hormat dan kemuliaan tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kira lawala shikiara lawara shigara namara lawara
Kora la bara la bashikiara la bara la bara la bara la batakara na bara la bashagara la bara la Kora bashiki na matakara la basandara na menyembahmu. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Kirala warala wasyakara marala barala Syakara namata karala warala wasyakara la warala Kurala wasyakara la warala warala. Ini yang kami rindukan untuk kami lakukan sepanjang umur hidup kami, yaitu menyembah-Mu, sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau sepanjang umur hidup kami. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk menerima semua yang kami persembahkan. Pujian yang keluar dari mulut kami, sembah yang keluar, yang mengalir dari hati kami. Kami persembahkan semua hanya untuk Tuhan, bagi anak domba Allah yang layak untuk menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does. I feel Jesus.
this place. Yang rasakan Tuhan hadir, lambaikan tanganmu bersama. I feel. Bapak Ibu sendiri nyanyi, katakan I feel you Jesus. Hadiratmu nyata di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu. Yes I do. Yes. It burns within me. Oh, yes, I do feel you, Jesus. This place, we feel you, God. I feel Jesus. Oh, how we love your presence, Lord. Yes, I know you are here with us. I feel Jesus in this place. Yes, my soul. Oh, it burns within me. Burns within me. I feel Jesus in this place. Angkat tanganmu dua-dua Bapak Ibu. I feel your presence. It has happened to me. I feel you, Jesus. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. In this place. Katakan yes, my soul does. Yes, my soul does. Burns within me. I feel Jesus. Yes, my soul does. It burns within me. We love your presence, God. Yes, my soul does. Burns within me. I feel Jesus. Sekali lagi, Bapak Ibu katakan yes, my soul. Yes, my soul does. It burns within me. Burns within me. I feel Jesus. Semua yang percaya Dia hadir, sorak-sorai lebih meriah bagi Dia. We love your presence, God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sangat suka berada dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu waktu nama-Mu dimuliakan, ditinggikan dan hadirat-Mu turun. Kemuliaan Tuhan turun bagi setiap kami di tempat ini. Sukacita, damai sejahtera-Mu, kekuatan yang baru. Kami terima semuanya di sore hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya Dia hadir berkata, Amin. Mari bersama kita bertepuk tangan, bersukacitalah kepada Tuhan sore hari ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
selalu nyata bagi setiap kita. Mari kembali kita puji Tuhan Bapak Ibu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, melimpahnya dengan nyanyian syukur, hadiratkan sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan selamanya, selamanya. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kasihkan tos kanan kiri, muka belakangmu, katakan Yesus baik bagi setiap kita semua. Amin. Damai-Mu, sukacitamu, itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Sore hari ini kami yakin dan kami percaya Engkau nyata bagi setiap kami. Tiada ku sadar dulu di masa yang lalu, tanpa kepastian ku berjalan dalam hari-hariku. Banyak luka hidupku menghalangi langkahku, hingga cahayamu hampiriku dan pulihkan hidupku. Sebab damai dengan Allah, terima anugerahnya, Kau bahkan semua kelam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Tiada ku sadar dulu di masa yang lalu, tanpa kepastian ku berjalan dalam hari-hariku. Oh, banyak luka hidupku menghalangi langkahku, hingga cahayamu hampiriku dan pulihkan hidupku. Oh, damai dengan Allah, terima anugerahnya, Kau bahkan semua kelam hidup. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau menerima setiap kami, Kau menjadikan kami berharga bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidupku. Oh, damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan
berikan harapan yang baru. Damai dengan Allah, terima anugerahnya yang lupakan semua kelam itu. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Berikan harapan yang baru. Berikan harapan yang baru. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita. Yang percaya lambaikan kedua tanganmu. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan kami mau buka mata hati kami supaya kami bisa melihat kemuliaan dan kekudusan Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Oh, I want to see you. Oh, God. I want to see you. High. See you high and lifted up, shining in the light of the glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on, say open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Oh, no, I want to see you. Oh, I want to see you. Come on. See you high and lifted up. Oh, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing holy. Oh, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy. Mari angkat kedua tangan kita, katakan holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Oh, come on, say holy, Lord. Holy, holy. Yes, you are holy. Oh, I want to see. One more time. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on. Holy, 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 oh. Yes, you are holy. Holy, holy, holy. I want to see. Oh, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing. Oh, oh, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Lagi katakan holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Bapak Ibu sendiri katakan holy, holy. Holy, holy. Yes, you are holy, Lord.
Holy, 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 I want to see you. Sorak-sorai yang meriah bagi dia. Oh, you are holy, yes you are holy, hallelujah. Oh, sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Hallelujah. Sungguh Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang mulia. Tidak ada yang lain yang kami sembah selain Engkau, ya Tuhan kami. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. Mercy flows like a river wide. Healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Tiada seperti kau, tiada seperti kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Mari kau yang percaya angkat kedua tangan kita tinggi. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti kau, tiada seperti kau. Oh, sungguh tiada yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tiada seperti kau, oh, tiada seperti kau, tiada menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun
tiba saatnya kami duduk diam dan menyambut kebenaran-Mu Bapa. Kuasai anak-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar semua ucapan, semua perkataan yang keluar dari lidah hamba-Mu ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama sambut dengan mengatakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Semua orang tahu betapa mulianya Allah, betapa Dia mengagumkan, betapa Dia penuh dengan hikmat, betapa Dia baik dan segala sesuatu. Luar biasa. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang memang luar biasa. Tapi ada hal lain yang saya mau bagikan di sini. Yang saya mau bagikan itu pertama-tama diambil dari Mazmur 8, ayat keempat dan ayat kelima. Dikatakan begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Nah, di sini membuat saya bergetar. Betul, Allah itu adalah Allah yang maha mulia dalam segala sesuatu. Tetapi manusia dicipta dan kemudian diingat oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya lanjutkan lagi. Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan lebih hebat lagi, kemudian dikatakan begini, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Itulah kita. Allah memang mulia, tapi kemudian Ia menciptakan kita segambar dengan Dia, serupa dengan Dia, hampir sama seperti Allah, kata penulis Mazmur. Dan telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Lihat, begitu indahnya manusia. Dan keindahan manusia itu terletak pada nafasnya. Ketika ia bernafas, di sanalah terletak keindahan manusia. Nafas itu penting. Perhatikan. Nanti saya akan jelaskan kenapa nafas itu penting. Tapi coba kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ia menghembuskan nafas hidup. Ia mencipta dulu kita segambar, indah, hampir seperti Allah. Kemudian Ia memberikan nafas hidup ke dalam hidung kita sehingga kita bernafas. Tanpa itu kita cuma sekedar adamah, dicipta dari debu, dari tanah. Apa bedanya sama binatang? Tapi kita berbeda. Ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Nah, problemnya adalah banyak orang yang kurang menghargai nafasnya. Kurt Steger dalam bukunya Your Atomic Self, dia berkata begini, nafas itu sesuatu yang terlalu biasa. Manusia bernafas itu refleks, terlalu universal. Sehingga seringkali manusia tidak menghargai nafasnya. Tarik nafas itu kurang dihargai. Sampai ketika seseorang sudah kesulitan bernafas, di situ baru nafas dihargai. Waktu nafas sudah susah nariknya. Baru orang catat. Apa Om? Apakah ada pesan-pesan untuk kami Om? Dia keluarin catatan. Nafas terakhir itu selalu dihargai. Makanya Henry Ford
Henry Ford itu punya satu tabung yang disimpan di museumnya. Isinya katanya adalah nafas terakhir dari Thomas Alva Edison, pencipta lampu itu. Jadi kebayang gak? Waktu Thomas Alva Edison di ujung maut, waktu dia tarik nafas, disimpan loh itu nafasnya. Diambil, disedot, dimasukin ke dalam tabung, disil. Dan sampai hari ini ditaruh di museumnya Henry Ford. Kenapa ya orang hanya menghargai tarikan-tarikan nafas terakhir? Kenapa? Orang benar, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku di sini, yang dicipta segambar, serupa dengan Allah, diberikan nafas hidup. Jangan kita hanya menghargai tarikan nafas terakhir. Gak bagus. Kita harus menyadari bahwa setiap tarikan nafas kita itu berguna. Setiap tarikan nafas kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Begitu orang benar. Bukan cuma di ujung. Saya tambah lagi satu alasan. Kenapa setiap tarikan nafas kita berharga? Saya buka-buka buku, saya lihat-lihat, saya pelajarin. Saya pelajarin tulisan banyak orang tentang nafas. Saya nemu tulisan dari satu penulis namanya Rob Bell. Ini teolog dan juga pemerhati tentang latar belakang Yahudi. Rob Bell namanya, doktor. Dia bilang begini. Nama Allah itu ada hubungannya dengan nafas. Oh ya? Bagaimana caranya? Begini. Siapa sih nama Allah kita? Kalau ditulis di dalam Keluaran 3 ayat 15. Namanya adalah Tuhan dalam bahasa Indonesia. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Tuhan. Itu diambil dari terjemahan bahasa Ibrani. Yod, He, Waf, He, Y, H, W, H. Nama ini jangan diperdebatkan, menurut penulis ini. Jangan diperdebatkan. Gak tahu kenapa, tapi ribuan tahun nama ini senang banget diperdebatin. Bagaimana cara bacanya? Yod, He, Waf, He, Yahweh, Yehova. Waduh, semua orang ngerasa paling benar. Cara membacanya begini, harus begitu, harus begini. Udah deh. Jangan begitu. Nggak usah jadiin bahan debat. Tapi cari maknanya dong. Jangan dijadiin debat. Cari maknanya. Oke, maknanya apa dong kalau gitu? Dia bilang begini. Ini keren banget. Menurut saya ini keren banget. Dia bilang gini. Dalam tradisi kuno, nama itu sesungguhnya adalah bunyi tarikan nafas. Gini. Waktu orang menarik nafas, sesungguhnya ia berkata, Yod. Kemudian dia melepaskan nafasnya, dia berkata, He. Waf, He. Yod, He. Waf, He. Kita ulang sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Tarik nafas. Yod, He. Waf, He, ulang. Yang kencang, yang keras, jiwai. Yod, He, Waf, He. Itulah tarikan nafas kita. Karena itu sejak awal saya berkata, tarikan nafas itu harus dihargai. Karena setiap tarikan nafas berharga. Dalam setiap tarikan nafas, sesungguhnya kita sedang melafalkan kemuliaan namanya. Yod, He, Waf, He. Nah oke, berikutnya lagi saya mau nanya lagi. Kenapa manusia dicipta dengan gambar yang indah? Dan kenapa kemudian manusia diberikan nafas yang begitu mulia? Apa sih alasannya? Jawabannya ternyata juga mengagumkan luar biasa. Dikatakan begini, manusia dicipta seperti itu karena manusia diharapkan untuk menjadi duta bagi Allah. Duta bagi Allah.
duta. Langsung otak saya main, ting 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 ting, duta bagi Allah. Itu ada istilah milenialnya, brand ambassador. Kita ini brand ambassador. Woi, itu istilah milenial, brand ambassador. Waktu dulu saya masih muda nggak ada istilah itu. Saya buka, apa sih artinya brand ambassador? Brand ambassador adalah seseorang yang dipakai oleh suatu merek tertentu untuk merepresentasikan merek itu. Jadi misalnya nih, Nike, merek sepatu terkenal tuh, Nike. Nike punya brand ambassador. Kendrick Lamar. Itu brand ambassadornya Nike. Ada Shah Rukh Khan untuk Apple. Ada Jane Birkin untuk merek tas yang terkenal. Ada semua orang, hampir semua orang punya, hampir semua perusahaan besar punya brand ambassador. Nah kemudian brand ambassador ini harus hidup dengan cara yang sesuai dengan merek yang dia representasikan. Berubah. Begitu seseorang dipakai sebagai brand ambassador, hidupnya berubah. Tadinya dia terbang ekonomi kali. Tapi sesudah jadi brand ambassador merek terkenal, berubah. Jalannya gak boleh nunduk lagi gini. Naik pesawat, pesawatnya juga harus pesawat yang bagus. Hotelnya harus bagus. Dan yang paling penting, sebagai brand ambassador, hidupnya gak boleh punya cacat. Gak boleh punya masalah moral. Harus sempurna. Nah, saya mau lihat dari atas ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang duduk di sini. Semuanya adalah brand ambassador untuk kemuliaan Allah. Amin? Amin? Kalau begitu, betapa hidup kita harus merepresentasikan kemuliaannya. Katakan amin. Betapa setiap tarikan nafas kita yang berkata, Yod, He, Waf, He, harus membuat bangga kepada Allah. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Allah. Gimana caranya? Supaya setiap tarikan nafas kita itu membawa kebanggaan bagi Allah. Bagaimana caranya? Pertama, camkan ini. Sebagai brand ambassador, tidak boleh ada kecurigaan sedikit pun kepada Allah. Saya ulangin. Kita tidak boleh memiliki kecurigaan sedikit pun kepada Allah. Ulangi sama saya. Tidak boleh ada kecurigaan sedikit pun sama Allah. Katakan, tidak boleh ada kecurigaan sedikit pun sama Allah. Amsal 3 ayat 5 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata percaya, di situ diambil dari Ibrani batah. Kata ini dapat terjemahkan menjadi trust, rely on, put confidence in, put confidence. Jadi orang yang percaya adalah orang yang meletakkan confidence, to put confidence in. Artinya, tidak memiliki curiga. When you have a confidence in somebody, you do not have kecurigaan. Harus ada bahasa Inggrisnya sedikit supaya berbobot. Dan memang sebetulnya kita gak punya alasan untuk curiga sama Allah. Apa alasannya? Dia Allah yang luar biasa menjaga sempurna umatnya. Dia bawa Israel keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian. Di tengah perjalanan ini, ya ampun, laut dibuka. Tiang awan, tiang api. Mana dari surga, terus 40 tahun, terus dia jaga sempurna. Gak ada alasan kita boleh curiga sama Allah. Setuju? Tunggu. Jangan jawab setuju dulu. Persoalannya adalah, kita setuju bahwa kita gak bisa curiga sama Tuhan. Setuju banget. Tapi tunggu.
sampai ketemu masalah. Dan sering sekali Allah mengizinkan masalah itu luar biasa banyak dan bertubi-tubi. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain lagi. Satu belum selesai, masalah yang lain lagi. Ketika hal itu terjadi, orang yang paling saleh pun kemudian menjadi curiga kepada Allah. Contoh Ayub. Gak ada orang yang lebih saleh daripada Ayub. Siapa? Allah berkata, gak ada orang yang lebih saleh daripada Ayub. Kamu lihat hambaku Ayub. Allah berkata kepada iblis, kamu lihat hambaku Ayub. Gak ada orang lebih saleh daripada Ayub. Di seluruh bumi ini tidak ada orang yang lebih saleh daripada Ayub. Ya, sebelum ada masalah. Begitu ada masalah, bahkan Ayub pun berubah. Kemudian Ayub berkata begini loh. Ini Ayub loh, dalam kelas orang paling saleh. Dia berkata begini. Ayub 3 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Kok bisa? Yub, kenapa Yub? Kenapa kamu jadi begitu Yub? Bagaimana Ayub? Kamu yang dicipta segambar serupa dengan Allah. Diberikan nafas hidup. Sehingga Ayub dalam setiap tarikan nafasnya berkata, Yod, he, waf, he. Tapi dalam tarikan nafas yang seperti itu kemudian ia berkata, aku mengutuki hari kelahiranku. Yub, kenapa begitu Yub? Tapi itulah. Dalam kondisi yang paling terjepit, bahkan orang saleh pun mengutuki Allah. Belum lagi pemazmur. Pemazmur loh ini. Kualitasnya tuh kualitas pemazmur loh. Pemazmur dalam Mazmur 77 dia berkata begini. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Mazmur 77 ayat ke-5. Dia bilang begini, aku jadi teringat zaman dulu itu loh. Waktu Allah bawa Israel keluar dari Mesir. Luar biasa Allah itu. Dia menjaga sempurna umatnya. Umat bandel, nakal, keras kepala, tegar tengkuk. Dijagain sempurna. Tapi aku jadi mikir, kata pemazmur. Kenapa sekarang udah berubah? Kenapa berubah? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun ayat 8? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnya kah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, kata penulis Mazmur, inilah yang menikam hatiku. Bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Oh please. Please, kok bisa begitu curiga kita sama Allah? Banyak orang Kristen yang merasa ini loh, seperti gini. Dulu aja deh, waktu kita baru bertobat. Wah ilah. Ya ampun, belum berdoa, Tuhan udah jawab. Iya gak sih? Zaman dulu. Belum sempat kita berdoa. Tuhan kasih jalan keluar. Udah beres semua. Tapi setelah bertahun-tahun di dalam ketertundukan sama Tuhan, apa yang terjadi? Kita berdoa. Aku mengangkat tanganku. Aku mengangkat tangan kananku. Tapi mana? Kok gak ada jawaban? Timbullah kecurigaan. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai ini.
Jangan ada kecurigaan seperti itu. Ketahui bahwa Allah memang mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita. Masalah itu dalam bahasa Yunaninya problema. Problema. Apa itu problema? To put forward. To throw forward. Masalah adalah suatu sarana untuk melempar kita ke depan. Sarana adalah cara supaya kita sukses. Itu harus dengan problem. Bagaimana sih ada orang bisa bikin roket kalau nggak pernah SD? Gak bisa. Bagaimana orang mau jadi direktur kalau nggak pernah sekolah? Ngelamar kerja. Selamat siang Pak. Siang. Saya mau lamar kerja Pak. Oh iya, bagus. Mau jadi apa kamu? Direktur Pak. Oh iya, sekolahmu apa? Nggak ada sekolahnya Pak. Mikir. Kita bilang, please deh. Gak bisa. Orang harus sekolah, harus ngadepin problem. Baru dia bisa put forward, thrown forward. Karena itu, ketika Allah mau merubah kita, dia harus kasih problem. Nih, saya gambarin dengan cara lain. Lihat ya. Untuk keluarin Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, simple. Nggak terlalu rumit. Allah dengan kuasanya lindungin, jagain, kasih tiang awan, tiang api, mana dari surga, nggak terlalu rumit. Tapi untuk ngeluarin Mesir, cara berpikir Mesir, cara berpikir egois. Untuk keluarkan Mesir dari cara berpikir Israel, itu lain lagi ceritanya. Itu luar biasa susah. It takes time. It takes time. Allah menginginkan supaya kita menjadi brand ambasador yang mengagumkan. Tapi hidup banyak orang Kristen hari ini kadung ruwet. Kadung ruwet. Curang, iya. Sorry ya, saya nggak lagi bicara mengenai Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang, saya nggak lagi tuding Bapak Ibu. Saya lagi bicara mengenai orang Kristen di pedalaman Los Angeles. Ya kan, ada pedalaman di Los Angeles kan? Atau pedalaman London. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat muka, kalau saya ngeliat muka Bapak Ibu, saya bicara mengenai kesalahan seperti ini, mukanya pada gini. Gua enggak bang, gua enggak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu nggak ada yang salah di sini. Semuanya aman, amin. Jadi kita bisa lagi bicara mengenai orang Kristen di pedalaman Los Angeles. Jadi saya bisa lanjutin ya. Jangan sampai ada yang ngerasa tertuding, amin. Tapi kalau ada yang tertuding, syukurin. Karena itu artinya bagus. Kita siap untuk berubah. Nah, orang-orang di pedalaman Los Angeles itu kadung ruwet. Ruwetnya luar biasa. Dia napasnya memang sama seperti kita. Yot, he, waf, he. Tapi, waduh curangnya luar biasa. Di suatu negeri, saya nggak tahu ya di mana ya. Ini bukan yang di Jakarta. Ada kepala pemerintahan, apa namanya itu? Governor ya. Ini bukan yang di Jakarta ya. Ini yang di tempat lain. Pohon, ini pohon nih. Diajak dialog sama dia. Diajak ngobrol. Pohonnya meleng. 190 pohon ditebang. Bukan yang di Jakarta. Itu kan ruwet. Orang kayak gitu kan ruwet. Tapi napasnya sebetulnya yot, he, waf, he. Pohon meleng, tebang. Coba, itu apa enggak ruwet? Ruwet kan? Kenapa bisa begitu jahat orang?
lagi nih beberapa hari yang lalu, minggu lalu. Ada anak kecil umur 14, perempuan. Ya ampun, dia punya problem. Dia sedih, dia ngerasa ditinggalin. Gak ada yang ngeh loh. Satu sekolah gak ada yang ngeh, guru-guru gak ngeh, orang tuanya juga gak ngeh. Tahu apa yang terjadi sama anak kecil itu? Dia naik ke lantai 4 di sekolah, dia lompat, dia jatuhin diri, mati. Kemana orang-orang sekeliling? Kenapa orang-orang sekeliling gak ada yang perhatiin? Kenapa gak ada yang ngerangkul? Kenapa gak ada yang ngasih comfort? Why? Karena kebanyakan orang seru sama sendiri-sendiri, asik-asik sendiri. Segitu jahatnya kita sekarang. Orang gak peduli, orang pada pikir gini, lu, gua. Kok jadi lu, gua? Kita brand ambassador. Allah yang maha kasih, maha pemurah, maha penyayang, iya. Tapi mahanya dia itu harus kita yang menunjukkan. Bayangin kalau anak kecil itu ada yang ngerangkul. Ada yang dengerin dia ngomong. Gak lompat kan? Tapi hari ini orang egois. Mikirin diri sendiri terus. Nah ini harus dirubah oleh Allah. Cara berpikir yang salah ini harus dirubah. Dan itu gak gampang. Ngeluarin Israel, ngeluarin Mesir dari Israel, itu jauh lebih rumit daripada mengeluarkan Israel dari Mesir. Jauh lebih rumit. Itu makanya kalau sekarang kita berdoa, kita bilang Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan bilang, belum waktunya sayang. Belum waktunya. Tapi jangan kamu curiga sama aku. Aku ngerti penderitaanmu, aku tahu persis, aku tahu. Aku juga bukannya nikmatin, enggak. Tapi aku harus ngasih hajaran. Karena aku menghajar orang yang aku kasihi. Aku menyesa orang yang aku anggap anak. Saya bapak. Saya punya anak. Kadang-kadang saya harus hajar anak saya. Dan gak tega rasanya. Saya punya 3 anak laki. Yang nomor 2 itu, waduh. Waktu kecil, juailnya luar biasa. Waduh, disuruh tidur, dia gak mau tidur. Abangnya udah tertib mau tidur. Oke abang, good night ya bang. Tidur ya langsung ya. Brian juga ya. Abang tutup, tarik selimut, dia tidur. Tapi si Brian, begitu kita tutup pintu kedengeran suara, bang, bapak udah pergi bang. Ayo bang, kita main bang. Brian udah jangan nanti bapak datang, nanti bapak parah. Udah kita main aja. Selimut gitu-gituin, saya masuk, jepret. Itu anak jahil banget. Disuruh makan, ya ampun. Nggak selesai makanan. Udah setengah jam, nggak selesai. 1 jam, nggak selesai. Pembantu bilang, ayo Brian makan, buruan. Kalau nggak nanti bapak marah. Dia gini. Nggak takut. Saya datang, ini anak kadang-kadang harus dihajar. Saya datang. Saya bilang gini, Mbak, angkat piringnya. Gak usah makan dia. 24 jam gak boleh makan. Pembantu saya, Pak kasihan pak, gak ada, angkat. Diangkat. Malam si Brian mukanya betekuk. Gak ada. Pagi mau berangkat sekolah, istri saya nanya, sayang gak boleh makan nih? Gak ada ceritanya dia makan. Aku udah ngomong 24 jam. Dia berangkat ke sekolah, dia mukanya gini. Pulang sekolah, belum 24 jam. Saya bilang, enggak boleh. Oke pak. Begitu 24 jam saya bilang, makan. Dia makan loh. 5 menit makanan habis. Dimakan.
Sejak hari itu sampai hari ini, gak ada ceritanya Brian gak makan. Semua yang saya taruh di meja, saya bilang apa yang Bapak taruh di meja, semua itu makanan. Hajar, hajar. Nurut sejak itu sampai hari ini. Sekarang udah gede dia. Waktu saya ngajar begitu, saya juga terenyuh. Saya juga sakit rasanya. Begitulah Allah. Bayangin kalau dia kasih kita hajaran tuh kita bilang, Tuhan angkat masalahku Tuhan. Angkat, tolong Tuhan. Kalau diangkat masalahnya, kan gak kebentuk kita. Gak kebentuk kita. Gak jadi brand ambassador. Gak mau. Allah bilang gak bisa. Problem itu adalah problema. That's something to put you forward. Nah ketika kamu menghadapi semua masalah itu, jangan ada kecurigaan. Gak keren kok. Curiga sama Allah tuh gak keren. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, kata firman Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ia Immanuel. Setiap tarikan nafas kita ada dia di dalamnya. Perlu kita khawatir? Sebetulnya enggak. Memang hajaran itu sakit. Waktu kita terima sakit. Tapi itu kan latihan aja sebetulnya. Tenang aja, hadapin aja. Ia berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nggak usah khawatir, tenang, tenang. Coba kita lihat yuk, Pengkhotbah 3, ayat pertama. Pengkhotbah 3, ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang kedua. Lihat ya, ini keren banget nih. Pertama kita sadar bahwa kita adalah brand ambassador dan kita tidak punya kecurigaan. Ketika tidak ada kecurigaan, ayat ini menjadi berharga luar biasa. Begini, ada waktu untuk lahir. Oh yes, of course. Kita bilang indah. Ada kelahiran indah luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita baca ayat berikutnya, bagian berikutnya. Yuk, 1, 2, 3. Ada waktu, Pengkhotbah 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk, silakan Bapak Ibu baca. Untuk meninggal. Ketika kita tidak memiliki kecurigaan, meninggal pun jadi indah. Apa yang mau kita khawatirin, apa yang mau kita curigai? Di dalam kepasrahan yang tulus, maka kita bisa berkata, ada waktu untuk lahir, puji Tuhan. Ada waktu untuk meninggal, puji Tuhan. Karena kita tulus. Kita tahu gak ada yang perlu kita khawatirkan. Semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Nah sekali lagi, kan gak begini cara orang mikir kan. Kalau saya pergi ke rumah duka, sedih loh saya. Sedih. Seringkali orang berdoa itu sebetulnya dia curiga sama Tuhan. Di depan peti mati, nangis. Iya, namanya mengalami kematian pasti sedih. Tapi cara menghadapi kesulitan itu yang akan membedakan orang benar, membedakan brand ambassador sama orang yang bukan orang benar. Kemudian dia berdoa, dia bilang, kami mengasihimu adik, kami mengasihimu. Tapi mungkin Allah lebih mengasihimu. Tepuk jidat saya. Kata itu kan jahat, tapi mungkin Allah mengasihimu. Kok bisa pakai mungkin sih? Udah
pastilah. Kata mungkin di situ dipakai kan gara-gara sebenarnya lu marah. Mau bilang, kenapa Tuhan? Kenapa adikku diambil? Why God? Why? Cuman supaya sopan, dia bilangnya, mungkin Allah mengasihimu lebih dari kami. Bagaimana sih? Kok orang bisa begitu jahat ya? Nah, di antara kita jangan ada yang kayak begitu. Ketika kita menghadapi masalah, kita katakan, puji Tuhan. Malah kita gini, kena problem nih, kita nyanyi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Baru orang bingung. Bos, lu bukannya ketipu bos? Kok happy bener lo? Iya, emang gua ketipu. Tapi semuanya itu persoalan biasa. Karena Allah menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Dia menjagaku sempurna. Sebab Tuhan Dia baik. Wah, kalau begitu caranya, bener deh. Orang kagum sama kita. Terus orang baru pada nanya gini. Bu, saya mau nanya boleh nggak Bu? Ibu orang Kristen ya Bu? Kenapa? Pertanyaannya begitu. Cara hidup ibu mengagumkan. Keren Bu. Bagaimana ngadepin masalah begitu ibu bisa bersuka cita. Keren Bu. Bu, ibu gereja di mana Bu? Betani. Yang mana? Boleh nggak saya ikut? Boleh. Boleh saya ikut? Walaupun saya belum pindah, saya masih orang lama, belum pindah agama, boleh saya ikut? Boleh. Boleh, ayo sama-sama. Terus kita nyanyi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Nah, jadi saksi kita. Itu baru keren. Itu baru brand ambassador. Kenapa begitu? Karena kita sadar. Mati pun indah. Di bawah ada lagi. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk rugi. No problem. Untung puji Tuhan. Rugi puji Tuhan. Ada waktu untuk bersuka cita. Ada waktu untuk bersedih. Semuanya indah pada waktunya. Itu attitude yang benar dari anak-anak Tuhan yang disebut sebagai brand ambassador. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Nah tapi tahu nggak? Kenapa sih orang tuh curiga sama Tuhan? Kenapa? Nah, supaya kita pulang ke rumah dengan banyak pengetahuan. Saya buka. Kenapa sih orang pada curiga sama Allah? Gini loh. Kita kepengaruh sama cara berpikir nenek moyang. Peradaban manusia itu dimulai kurang lebih 5.000, 6.000 tahun yang lalu di zaman Mesopotamia. Di zaman itu orang udah kenal suatu tokoh yang disebut dengan Allah. Tapi waktu itu dikenalnya dengan Dagon, Molok, Asitoret dan selanjutnya. Nah Asitoret, Dagon, Molok, Allah-Allah pada zaman itu adalah Allah yang galak banget. Marah. Kalau nggak dibawain persembahan pada waktunya, atau kalau persembahannya kurang, ngamuk dia. Maka orang-orang zaman itu, punya ritual-ritual supaya Allah happy. Ada ritualnya, pakai tarian. Moga mola, ya, kanan, belok kanan. Coca-Cola, Fanta, belok kiri. Moga mola, gitu. Gayanya gitu. Kata Tom and Jerry, di Tom and Jerry begitu. Tapi ini benar ya, memang begitu, pakai puji-pujian, pakai tari-tarian begitu. Terus makin lama makin parah. Persembahannya bukan lagi sekedar hasil bumi, bukan sekedar ternak,
tapi darah. Ini terjadi di depan Elia di Gunung Karmel. Mereka nari-nari seharian, manggil-manggil Nabi Baal. Baal, Baal, dengarkan kami Baal. Diem, Baal, diem. Elia bilang, panggil lagi. Lagi kondangan kali, lagi kondangan. Lagi ketiduran kali, lagi ketiduran. Panggil lagi, panggil. Terus 1 Raja-Raja 18 ayat 28 menulis begini. Maka mereka memanggil lebih keras. Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang, dengan tombak. Seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ini tipe Allah yang disembah pada zaman dulu itu seperti ini. Allah yang galak, Allah yang garang, Allah yang minta darah. Tapi itu Allah lain. Itu bukan Allah Israel. Itu bukan Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan, beda sama sekali. Nah, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Allah berfirman begini. Pergilah sayang, pergilah Abraham, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi sayang, pergi, tinggalin rumah bapakmu. Nah, di dalam kata rumah bapak tuh menarik tuh. Kata rumah bapak di situ diambil dari bait, rumah bapamu, bait. Tapi bait ini juga berkaitan dengan idols. Berkaitan dengan cara berpikir lama. Berkaitan dengan cara penyembahan yang lama. Dengan kata lain Allah mau bilang begini. Abraham, keluar dari cara berpikir nenek moyangmu tentang Allah. Keluar. Allah yang kamu sembah ini, Allah yang kamu sembah ini, yang namanya Yod, He, Wafe itu bukan Allah pemarah sayang, bukan. Aku bukan Allah yang sama seperti Dagon, Molok, Asitoret yang minta darah. Enggak. Kuburin cara berpikir itu, Bram. Kubur. Kamu dan aku, kita akan memulai suatu perjalanan baru yang indah. Hubunganmu sama aku itu akan menjadi hubungan yang indah. Like the greatest story ever told. A greatest love story sayang. Love story. Kamu kalau sama nenek moyang, Allah nenek moyang gak ada cerita love story. Mana bisa, orang kamu ketakutan kok. Tapi sama aku, kamu akan kusayang. Kamu akan kulindungi sempurna. Kita akan tinggal selamanya di dalam kekekalan. Begitu, tinggalin Bram, tinggalin. Dilalah. Udah tahun 2020. Masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa Allah adalah Allah pemarah. Maka banyak orang datang ke gereja, bawa persembahan. Tapi saya khawatir, persembahan itu dibawa dengan cara berpikir yang salah. Cara berpikirnya, moga mola, ya. Kita bawa persembahan, kita ngarep supaya Allah melimpahkan curahan berkat, membuka tingkap-tingkap di langit. Sayang, dengerin. Kamu gak usah bawa persembahan, tingkap di langit pun sudah dibuka. Kamu gak usah pakai nari-nari, kamu gak usah nari-nari, naikin pujian. Gak usah sayang, gak usah. Berkatku melimpah atasmu. Tapi kalau kamu datang kepada aku bawa persembahan, aku seneng. Cara mikirmu itu loh. Maka kita harus datang kepada Tuhan, bawa persembahan. Bukan karena kita kepengen diberkati. Kita membawa persembahan kepada Tuhan karena kita menghormati Dia. Karena kita mengasihi Dia, berikan kemuliaan. Karena kita mau hidup bergaul dengan Dia. Prinsipnya adalah jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Karena kita mau bilang,
Aku menghargaimu Allahku, aku mengasihimu luar biasa. Begitu caranya. Nggak ada kecurigaan, tulus, bawa persembahan juga tulus. Itu brand ambassador. Semua orang yang akan melihat hidup kita mulai sore ini akan kagum. Di situ nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Wah keren. Muka-mukanya itu loh kalau lagi kayak gini ya. Muka-muka yang dijamah Tuhan lewat firman Tuhan. Muka-muka Bapak Ibu pada gini. Iya. Yes. Keren banget. Luar biasa. Nah terakhir Bapak Ibu. Terakhir. Brand ambassador tidak larut dalam ketamakan dunia. Brand ambassador tidak larut dalam ketamakan dunia. Hari ini, dunia ini sangat-sangat egois dan materialistik. Sangat-sangat egois dan materialistik. Orang berpikir mengenai bagaimana menambah harta. Bagaimana mengoleksi barang bagus. Bagaimana nambahin lagi dan nambahin lagi. Ada kenalan. Dia bikin kantor. Saya main ke kantor itu. Lagi dikerjain sekarang. Ya saya pikir kantor. Sehebat apa sih kantor? Ya ampun. Ternyata itu kantor gedenya. Ampun-ampunan. Gede banget. Asli. Di gedung paling mahal di Jakarta. Gedenya ampun-ampunan. Dan bukan hanya itu. Aduh furniturnya. Furniturnya itu kelas. Furniture zaman dulu. Yang punyanya Louis XIII. Raja Prancis. Dibawa ke sini, dibeli dari balai lelang di New York, di London, dibeli satu piece, mungkin harganya ya 1 miliar, 2 miliar deh. Kursi kayak begitu, ukurannya lebih kecil dari itu kayaknya. Harganya segitu. Dan itu banyak di kantornya. Semua kualitasnya seperti itu. Belum lagi patung gede, ditaruh di belakang meja. Tanya dong harganya, itu berapa patung? Ya, 4-5 miliar. Hah, patung? Segitu? Terus kemarin malam, datang satu patung gede. Itu patung singa. Ukuran seutuhnya singa. Datang dari New York. Beratnya 0,5 ton. Saya langsung stres. Rambut saya makin rontok. Tadi malam masih penuh. Tapi gara-gara patung 0,5 ton itu rontok jadi botak begini nih. Soalnya saya mikir, 0,5 ton dikirim dari New York berapa duit ya? Belum pajaknya, belum segala macam. 0,5 ton. Patung gede banget, gak tahu deh harganya berapa. Terus lagi ngelengkapin ruangan kantornya itu, dia buka-buka. Dia buka-buka gudang. Tahu nggak? Lukisan-lukisan yang mahal-mahal banget. Yang hanya ada satu di dunia. Dimakan rayap. Cuman tinggal tintanya doang. Digini. Tapi itulah hari ini potret dari orang hari ini. Seneng banget ngumpulin segala sesuatu. Kemudian dia melihat hartanya itu dan dia bilang, lihat jiwaku, banyak tersedia bagimu. Allah gak happy sama cara hidup seperti itu. Allah berkata, tetapi firman Allah kepadanya, engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Hai kamu orang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Karena nafasmu menyelafalkan nama Tuhan. Yot,
waf, tapi otak kita dipenuhin mengenai barang. Beli lagi ke New York, ke London, beli barang mahal. Apa sih kayak gitu? Nggak keren nggak? Brand ambassador dalam cara hidupnya yang benar, berani berkata cukup bagiku. Cukup. Walaupun aku cuma punya motor dan motorku batuk-batuk. Motorku motor yang senewen kalau ngeliat air. Belum kecebur air, belum kerendam, dia udah batuk. Terus dia mati. Motornya senewen, lihat banjir. Walaupun motorku begitu, aku bilang terima kasih Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Motorku batuk, aku genjot lagi. Ribet banget sih loh. Aku sakit Tuhan, gak apa-apa. Terima kasih. Terus kalau mati gimana? Kalau gara-gara sakit mati gimana? Siapa sih yang gak mati? Kalaupun aku harus mati karena penyakitku ini, terima kasih Tuhan karena aku artinya bertemu dengan Engkau. Kan begitu harusnya. Cukup bagiku. Aku gak larut dalam kegilaan dunia ini. Bukan berarti harta itu jadi haram. Enggak. Harta itu netral. Kita perlu punya uang. Tapi bagaimana memperlakukan uang itu yang berbeda. Orang benar pakai hartanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita bantu orang lain. Kita cukupi diri sendiri. Kita bertanggung jawab dengan kesehatan. Kalau perlu kita beli asuransi untuk kesehatan kita supaya nanti waktu kita tua kita punya asuransi. Kita urus anak untuk sekolah setinggi-tingginya. Kita urus tetangga yang kesulitan. Kita urus keluarga besar. Begitu cara hidup yang benar. Bukan larut hanya untuk ngumpulin. Untuk kita bilang, lihat jiwaku telah terkumpul banyak bagimu. Orang bodoh, kata firman Tuhan. Itu tidak mengagumkan. Saya juga masih harus banyak berubah. Dalam hal ini saya masih harus banyak berubah. Tapi saya nggak mau mundur. Saya pengen terus kejar berkenanan kepada Allah. Cara berpikir yang sehat mengenai harta. Aku kepingin hidup benar. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin kita cara berpikirnya salah, gak apa-apa. It's okay. Tapi hari ini kita berlari-lari menuju satu tujuan itu. Kita kepingin berkenan, kita kepingin benar. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu, adalah doa saya supaya kiranya apa yang disampaikan ini betul-betul merubah hidup kita semua. Supaya nanti ketika kita sampai pada akhir dari nafas kita. Ketika kita menarik nafas-nafas yang terakhir itu. Allah tersenyum memandang kita. Kemudian Allah berkata, "These are my people." Inilah anak-anakku yang kepadanya aku berkenan. Mari, masuk. Ayo, masuk ke dalam kerajaan kekalku. Itu doa kita sama-sama. Amin. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu malam hari ini. Melalui kebenaran ini kami semua ditegur. Supaya kami terus meningkatkan kualitas hidup kami. Sebagai orang-orang yang pantas disebut sebagai brand ambasador-Mu. Duta bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau masih ada di antara kami yang hidup di dalam keegoisan,
Kalau ada di antara kami yang belum berkenan kepadamu karena pelanggaran dosa ketidaktepatan kami, malam ini kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan dari semua ketidaktepatan kami. Dan hanya satu hal yang kami minta, pulang dari sini hanya satu hal yang kami minta. Kami minta supaya Engkau memberikan kami kekuatan dalam menghadapi masalah kami hari-hari. Kami tahu masalah adalah cara Tuhan untuk membawa kami semakin mulia di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang kekal, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, bersatu hati kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Firman yang sungguh menguatkan setiap kami. Firman yang sudah mengubahkan paradigma kami. Biar melalui firman-Mu semakin hari hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Semakin menyenangkan Engkau. Supaya Engkau nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah sepanjang hari ini memberikan firman-Mu di tempat ini. Engkau Tuhan yang selalu memberkati, biar kemanapun hamba-Mu pergi, Engkau menyertai, memberikan hikmat yang baru dan kesehatan yang sempurna. Tuhan, kalau di malam hari ini kami mau memberikan yang terbaik, kami rindu memberikan dengan sukacita, dengan ketulusan hati kami kepada Tuhan. Sebab sungguh kami mengasihi Engkau, Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.